Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our English lesson with me, Mrs. Rista Umami. For our material today, we are going to talk about if clause. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang if clause. Apa itu if clause? Mari kita simak pada slide berikutnya. Oke, yang pertama definition atau pengertian bahwa if clause itu sama dengan conditional sentence yang dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan dengan kalimat pengandaian. Tentunya kita pernah berandai-andai, misalkan andaikan saya punya motor bagus, atau seandainya dia segera menikahiku, andaikan dia jadi pacarku, atau bisa juga andaikan saya punya banyak uang. Nah gitu ya, itu namanya adalah kalimat pengandaian. Oke, if clause. Bahwa if clause itu ada type 0, type 1, type 2, and type 3. Jadi pada kalimat pengandaian itu ada tipe 0 atau tipe 0, kemudian tipe 1, tipe 2, dan tipe ketiga. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas if clause pada tipe yang pertama atau type 1. If clause type 1, kalimat pengandaian tipe 1. Ini maksudnya adalah bahwa kalimat pengandaian ini bisa saja terjadi atau kemungkinan terjadi di masa depan jika syaratnya terpenuhi. Pola untuk membuat if clause type 1 adalah if kemudian diikuti dengan simple present tense. Oke, rumus simple present tense yang untuk kalimat verbal yang menggunakan kata kerja adalah subjek diikuti dengan kata kerja. Kata kerja tersebut bisa saja ditambah s ataupun es, kemudian diikuti oleh objek. Contohnya, I study hard. We have a car. She calls me. Sedangkan untuk kalimat negatifnya adalah subjek diikuti dengan don't atau doesn't, kemudian diikuti oleh objek. Contohnya, I don't say. We don't buy. She doesn't watch. Oke. Sedangkan untuk kalimat yang nominalnya, yang tidak ada kata kerjanya, rumusnya adalah subjek, diikuti dengan to be, is, are, kemudian diikuti adjective, bisa saja adverb ataupun noun. Contohnya, I am here, she is an artist, they are fair. Sedangkan untuk kalimat negatifnya, subjek to be-nya tadi ditambah dengan not. Isn't, am not, aren't, kemudian diikuti adjective bisa, adverb bisa, ataupun noun. Contohnya, I am not lazy, she isn't sick, they aren't angry. Oke, conditional sentence atau if clause bisa diikuti beberapa hal, yaitu if clause diikuti dengan reminder atau pengingat. Yang kedua, if clause diikuti dengan suggestion atau saran. Yang ketiga, if clause diikuti dengan imperatif, perintah. Yang keempat, if clause diikuti dengan general truth atau fakta. Dan yang terakhir atau yang kelima, if clause diikuti dengan show a dream atau cita-cita. Yang pertama, if clause diikuti dengan reminder atau pengingat. Pola kalimatnya if clause, subject, kemudian diikuti dengan have to, ataupun has to, ataupun must, kemudian diikuti dengan verb 1. Contoh kalimatnya, if you want to pass the test, you, ini dipilih salah satu misalkan must, kemudian kata kerjanya adalah study hard. If you want to pass the test, you must study hard. Jika kamu ingin lulus ujian, kamu harus rajin belajar. Contoh yang kedua, if she wants to be a good singer, she has to practice a lot. If she wants to be a good singer, she has to practice a lot. Jika dia ingin menjadi penyanyi yang handal, dia harus banyak latihan. Nah, di sini ada unsur pengingat atau remindernya, yaitu you must study hard dan she has to practice a lot. Yang kedua, if clause diikuti dengan suggestion atau saran. Pola kalimatnya if clause, diikuti dengan subject, kemudian diikuti dengan should, ought to, had better, kemudian diikuti dengan verb 1. Contoh kalimatnya, if you feel unwell,
koma, subjeknya misalkan you, ini dipilih salah satu, kita misalkan memakai should, kemudian kata kerjanya go to the doctor. If you feel unwell, you should go to the doctor. Jika kamu merasa tidak enak badan, kamu seharusnya pergi ke dokter. Contoh yang kedua, if you want to go to Mecca, you had better save your money. If you want to go to Mecca, you had better save your money. Jika kamu ingin pergi ke Mekah, kamu seharusnya menabung. Nah, di sini ada unsur suggestion atau sarannya, yaitu you should go to the doctor dan you had better save your money. Oke, pola lain untuk membuat kalimatnya. If clause diikuti dengan koma, kemudian why don't, kemudian diikuti dengan subject dan verb one. Contoh kalimatnya, if you are sick, why don't you, misalkan yang tadi, drink medicine. If you are sick, why don't you drink medicine? Jika kamu sakit, mengapa kamu tidak minum obat? Kemudian contoh yang kedua, if you love her, why don't you say it? If you love her, why don't you say it? Jika kamu suka dia, mengapa kamu tidak katakan itu? Nah, di sini ada unsur sarannya. Mengapa kamu tidak? Mengapa kamu tidak minum obat? Mengapa kamu tidak bilang itu? Atau mengapa kamu tidak mengatakan itu? Nah, di sini ada unsur suggestion atau sarannya. Yang ketiga, if clause diikuti dengan imperatif atau perintah. Pola kalimatnya adalah if clause, kemudian diikuti dengan verb one dan biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contoh kalimatnya, if she comes, call me. If she comes, call me. Kemudian contoh yang kedua, if you love her, marry her. If you love her, marry her. Nah, di sini ada unsur imperatif atau perintahnya, yaitu yang pertama, if she comes, call me. Jika dia datang, telepon saya. Kemudian yang kedua, if you love her, marry her. Jika kamu suka sama dia, nikahi dia. Nah, di sini imperatifnya adalah call me, marry her. Next, yang keempat, if clause diikuti dengan general truth atau fakta. Pola kalimatnya adalah if clause, diikuti dengan subject, kemudian diikuti dengan verb one. Verb one bisa saja ditambah huruf S ataupun ES. Contoh kalimatnya, if the sun shines, kemudian subjeknya the day, verb one-nya adalah begins. If the sun shines, the day begins. Jika matahari terbit, maka kehidupan atau hari pun dimulai. Contoh yang kedua, if you heat ice, it melts. If you heat ice, it melts. Jika kamu memanaskan es, maka itu nanti akan meleleh. Nah, ini semua adalah fakta atau general truth. Yang kelima, if clause diikuti dengan show a dream atau cita-cita. Pola kalimatnya if clause, subject, kemudian will dan diikuti verb one dan object. Contoh kalimatnya, if I have much money, I will, kata kerjanya misalkan buy a house. If I have much money, I will buy a house. Contoh yang kedua, if I get scholarship, I will treat you all. If I get scholarship, I will treat you all. Nah, di sini ada unsur impian atau cita-cita, angan-angan. Yang pertama, pada kalimat pertama, if I have much money, I will buy a house. Jika aku punya banyak uang, cita-citanya atau angan-angannya adalah akan membeli sebuah rumah. Kemudian pada kalimat yang kedua, if I get scholarship, I will treat you all. Nah, jika saya mendapatkan beasiswa, maka cita-citanya adalah akan mentraktir kalian semua. Nah, bolehkah kalimat tersebut kita balik posisinya? Oke, contohnya, if I have enough money, I will buy a car. Nah, ini bisa kita balik posisinya. Kita tinggal menuliskan I will buy a car if I have enough money. Dengan syarat tanda komanya kita hilangkan. Contoh yang kedua, if he doesn't come, leave him. Nah, ini langsung saja kita balik menjadi leave him if he doesn't come. Kemudian contoh lagi, if you miss your mom, why don't you call her?
Nah, ini kita balik aja. Why don't you call her if you miss your mom? Okay, this is the end of our lesson today. Semoga kalian paham tentang materi if clause ini dan ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran bahasa Inggris berikutnya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.